Oke guys, balik lagi bersama saya Rio. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan trading lagi tentunya di platform Olimtrade. Kita akan membahas yang namanya multiple time frame dan juga mungkin BOS ya atau break of structure. Jadi apa itu multiple time frame? Multiple time frame itu kalau misalnya kita lihat di sini ada 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan ada yang 1 jam sampai 1 hari dan juga 7 hari. Nah, multiple time frame ini akan menghubungkan antara time frame satu dengan time frame yang lainnya. Jadi, semakin besar time frame-nya, maka yang namanya pola candlestick akan lebih valid, dan juga yang namanya supply and demand juga akan lebih valid, dan juga SNR juga akan lebih valid. Nah, bebas kalian mau pakai yang mana aja, mau di 1 menit juga bisa, maka di satu lilin ini dia durasinya 1 menit. Kalau misalnya kalian ambil 5 menit, maka satu lilinnya durasinya 5 menit. Dan dari 5 menit ada 5 candlestick yang 1 menit ya. Jadi ibaratkan kita ngezoom marketnya, misalnya kita ambil 5 menit, misal kita ambil range 5 menitan, mulai dari sini sampai di sini. Nah, maka apa? Maka range inilah 5 menit. Jadi dalam 5 menit ada 5 candlestick ya, di dalamnya ada 5 candlestick. Dan kalau misalnya kalian di 10 menit, maka ada 2 candlestick 5 menit dan juga ada 10 candlestick 1 menit. Ya, jadi ini itu akan menghubungkan antara time frame satu dengan time frame yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai open posisinya mana yang paling bagus terserah kalian. Selama kalian mendapatkan momen yang bagus, tinggal kalian ambil aja, sesuaikan dengan kepercayaan kalian dan juga analisis kalian seperti apa. Jadi time frame ini juga sangat berguna. Nah, oke, kita dapat market, kita hapus dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini dia lilinnya di 5 menit, jadi satu lilin ini adalah durasinya 5 menit. Nah, kalian harus bisa membedakan ya antara timer dan juga time frame. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah durasi open posisi. Berbeda, bukan time frame. Kalau time frame yang sebelah kiri, nah kalian bisa lihat, nah itu adalah per setiap satu lilin. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat satu lilin time frame-nya berapa, di time frame 1 menit, maka satu lilin tuh durasinya adalah 1 menit. Kita tarik garis di sini. Di sini muncul area support ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini dia ngebreak. Nah, kalian lihat di sini, ini posisinya ini adalah area pemantulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, terus waktu di sini dia breakout, melakukan penembusan BOS ya. Break of structure-nya dia ditembus, dia turun ke bawah, harusnya di retrace di atas. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan time frame yang besar, itu maka support and resistance, supply and demand-nya akan semakin valid guys, daripada time frame 1 menit atau bahkan lebih kecil. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini dia tembus, retrace, ya, yang sebelumnya dia adalah area support, ya, sebelumnya dia area support, dia ditembus menjadi area resisten atau bisa disebut yang namanya support become resistant, ya. Nah, kalian lihat di sini, kalau misalnya kalian lihat di time frame 1 menit, oke, 1 menitnya harusnya dia turun guys ya. Ini adalah rejection harga. Oke, kita coba entry, lihat di sini historical sebelumnya masih oke, jadi saya open posisi sendiri di sebelumnya. Ini kayaknya geser ya. Harusnya nggak kayak gini guys. Coba saya lihat dulu di sebelah kirinya. Oke, saya entry dulu aja. Entry-nya 1 menit. Saya entry open pertama lagi, open ke bawah 1 juta ya. Nah, harusnya nih di atas ini guys. Bentar, dia error yang ngebug ya. Oke, saya geser dulu. Nah, misalnya kalau kalian lihat di situ itu adalah area-area pemantulannya dan ini adalah area retrace-nya dia. Jadi kalau misalnya kalian lihat sebelumnya dia adalah area support, ditembus, terus dia berubah menjadi area resisten, dan selama kalian percaya bahwa dia akan menjadi area resisten, maka dia akan terus ke bawah. Mungkin candlestick yang berwarna merahnya memang jauh lebih banyak daripada candlestick yang berwarna hijau. Jangan sampai kalian kegojek sama candlestick warna hijau. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian percaya bahwa dia ngebreak atau dia tembus, ya sudah, berarti kalian kompensasinya searah guys. Nah, ini dia kemungkinan sampai tembus ke bawah situ dulu, baru kita entry pemantulan di atasnya. Oke, kita dapat ball mode.
Saya entry lagi di sini 1 juta karena dapatnya balmot ya. Gimana kalau misalnya lilin ini jadi warna hijau? Kalau lilin ini jadi warna hijau, saya tetap masih kompensasinya ke bawah. Karena kenapa? Saya percaya bahwa dia akan ke bawah, guys. Yang pertama dia ada rejection di atas dan juga tentunya ya dia ngebreak lagi, break of structure-nya di daerah situnya. Ya, ini kalau misalnya kalian lihat saya tandain di sini. Ini dia konfirmasi ya. Nah, selama kalian percaya bahwa memang dia akan turun ya, maka apa? Maka kalian percaya dan dia kompennya harus turun, kecuali ya ternyata dia candlestick-nya tembus ke atas dan dia body badannya tembus ke atas, kemungkinan dia akan lanjut ke atas. Tapi kalau misalnya kita ngeliat di sini dia ada rejection. Oke, saya kompensasi level 1 di sini ya, telat ya. Nah, kalau misalnya kalian percaya terkait rejection-nya, ini sumbu di time frame 5 menitnya. Ini kalau misalnya kalian lihat time frame 5 menit ini pasti sumbu, guys, bukan badan ya, atau bisa disebut false breakout. Nah, inilah sumbunya. Nah, ini kebetulan dapat sumbunya. Selama kalian percaya bahwa dia akan turun, harga kamu cukup sampai di sini dan dia akan turun, ya sudah, kalian percaya aja dan kompennya tetap searah. Jadi kalian nggak menebak arah harganya kemana, guys. Ya, tetap kalian prediksi sesuai dengan kepercayaan kalian. Oke, dia rejection turun, ya sudah dia akan semakin turun. Ya, memang ada candlestick berwarna hijaunya, tapi kalian harus percaya bahwa yang analisis kalian itu arah trennya. Jadi ketika kalian percaya sama arah trennya, ya sudah kompennya tetap searah sesuai dengan tren yang kalian prediksi. Ya, jadi kalau misalnya kompensasi apakah harus searah? Tergantung keadaannya. Ya, jadi kalau misalnya keadaannya memang sesuai dengan apa yang kita percayai, ya kompens arah. Kita masuk yang ini balmot ya, kita kena pasar stagnan proteksi. Ini masuk, yang open 4 menit pun juga masuk. Oke, ini kita open 4 juta, kompensasi. Saya entry lagi, coba cari market yang lainnya. Selalu kita lihat di time frame 5 menit. GBP USD belum. Out Canadian. Nah, ini out Canadian ada area swing high ya. Ada area supply and demand zone-nya dia. Kita cek di time frame 5 menit. Nah, di sini adalah area supply and demand zone-nya. Jadi kemungkinan ada dua. Kalau misalnya dia ada reaksi market di harga itu, mungkin saya bakal ambil sell. Coba saya tandain dulu pakai garis trend aja, nggak usah panjang-panjang. Daerah sini aja yang kita tandain. Oke, saya pepetkan di badan sama sumbu. Tek. Nah, kita sudah pepetkan. Nah, jadi ini kemungkinan dia bisa menyentuh area ini dulu ya, ataupun dia lebih dan dia menciptakan rejection. Nah, rejection ini menunjukkan reaksi market, kita bisa ke bawah. Ataupun kalau misalnya kita mau open telat bisa sebenarnya. Nanti kita tunggu dulu agak ke atas. Kita cari market lagi. Ini juga bisa, guys. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ada area supply and demand zone-nya juga. Oke, base-nya kalian bisa lihat sumbunya. Nah, ini dia sumbu ditolak. Ketika di sini ditolak lagi, apalagi di situ ada yang namanya Morningstar ya, doji, pukul hijau. Oke, kita sepakat akhirnya dia naik. Ya. Nah, di sini juga ada dia harami, agak riskan sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita ngeliat di sini, ini ada rejection, ada reaksi market di daerah sini, kemungkinan dia bisa seperti ini. Ya, coba saya entry ke atas di area supply and demand zone-nya. Saya coba entry-nya mungkin 10 menit sampai 15 menit ya. Nah, akan ada dua kemungkinan. Kalau misalnya dia jadi engulfing harusnya langsung open ke atas karena yang kanannya lebih besar. Tapi kalau misalnya jadi harami, yang kanannya lebih kecil dari sebelah kiri, bisa jadi dia koreksi, guys. Oke. Ini bisa jadi koreksi 1 sampai 2 lilin baru dia naik. Saya ambil waktu sisanya aja 4 menit entry-nya ke atas. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ini ada area supply and demand zone-nya, base-nya dia di time frame 5 menit. Nah, kalian lihat di sini. Nah, kalau misalnya dia di sini tidak ditembus, maka tetap kompensasinya saya searah. Saya ambil waktu durasinya 4 menit aja, nyisain waktu ini. Jadi akan ada dua kemungkinan. Apakah dia langsung balik arah di hijaunya ini, konfirmasi lilin hijaunya ini, ataupun dia main di area supply and demand zone-nya. Jadi dia koreksi dulu. Jadi kalau misalnya kalian lihat,
Saya tandain lagi ya. Nah, ini bisa jadi kalau misalnya ditembus di sini jadi lilin warna merah besar, otomatis dia akan turun ke bawah. Tapi kalau misalnya dia main cuma setengah-setengah di situ-situ aja, misalnya dia main di sini-sini aja. Oke. Nah, dia main di sini-sini aja, dia nggak ditembus, masih ada di area zonanya, nggak sanggup untuk menembus, kemungkinan dia ke atas. Ya, tapi kalau ini ditembus, berarti kemungkinan dia ke bawah. Simpelnya gitu, guys. Berarti kompensasinya selama dia tidak menembus, saya tetap searah. Open posisinya mungkin bisa 10 menit atau 15 menit, tergantung dari keadaan nantinya. Nah, kalian lihat, nah ini yang tadi ya profit, alhamdulillah kita profit 500.000, yang ini kita profit kompensasi K1, yang ini harusnya juga profit, guys. Kita lihat dulu aja. Coba kita sembari cari-cari market lain, mungkin ada momen di market-market lainnya. Nih di sini ada CTC, merah hijau, harusnya merah tapi skip dulu aja. Oke. Kita lihat. Nah, di sini guys yang di out Canadian yang sudah kita tandain tadi, di out Canadian kalian bisa lihat. Nah, dia harusnya menyentuh dulu di area sini, baru kita bisa entry di atas ya. Bisa nggak open posisinya langsung open entry, bisa-bisa aja. Cuma memang harus punya range yang agak panjang ya. Coba kita lihat di time frame 1 menit. Nah, 1 menitnya dia mendekati area resist itu ada pelemahan ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, dia sudah mulai melemah di daerah-daerah mendekati area supply and demand zone-nya dia di sini. Sudah mau mendekati, dia sudah mulai melemah. Nah, bisa jadi dia ada beberapa lilin dulu untuk naik di daerah zonanya. Ini di daerah zonanya. Oke, ini daerah zonanya di sini. Maka kita apa? Kita bisa entry. Nah, entry-nya agak panjang aja, takutnya gini, guys. Ada beberapa koreksi dia naik dulu, masuk di zonanya, baru dia turun. Oke, kita entry-nya 15 menit. Nah, jadi untuk durasi gimana, Bang? Tergantung ya. Kalau misalnya menurut kalian masih jauh di area zonanya, ya kita harus punya spare dulu. Biar apa? Biar nanti ketika dia naik dulu, ya kan kita punya spare untuk turun. Tapi kalau misalnya kalian sudah ibaratkan sniper entry, menunggu dia benar-benar di atas ya silahkan. Ya, tapi kalau misalnya kalian nggak mau menunggu, ya sudah, open posisinya agak panjang aja. Yang penting kalian bersiap-siap untuk dia koreksi dulu ke atas baru ke bawah. Ya biar durasi videonya nggak terlalu panjang, makanya saya entry-nya 15 menit aja, nanti saya percepat videonya. Simpelnya gitu, guys. Oke, untuk out Japanese yen di sini kita entry, posisinya masih di range sini aja. Kalau ini rugi gimana? Nah, ini kita lihat. Nah, selama dia tidak menembus area yang saya tandain, misalnya di bawah situ ya, misalnya di bawah situ, maka apa? Maka saya akan open posisinya, kompennya searah. Kita tandain dulu di sini. Kita buat area supply and demand zone-nya dia. Nah, kalau misalnya dia main di range itu, guys, saya masih bisa entry ke atas selama dia tidak tembus ya, karena opennya di sini 2 juta. Oke, saya opennya di 5 juta aja. Saya entry, oke, saya siapin 3 lilin ke depan ya, takutnya dia koreksi. Selama dia masih ada di range itu, oke, saya hajar. Nih, takutnya ya akan ada 2 kemungkinan. Iya, koreksi dulu. Oke, 10 menit aja cukup. Ambil 2 lilin berikutnya. Takutnya 2 lilin koreksi, guys. Kita ambil 2 lilin koreksi aja. Nah, jadi ini tergantung, guys. Terserah kalian. Kalian mau ambil 3 lilin berikutnya atau 2 lilin. Nah, kalau misalnya estimasi saya, dia kemungkinan bisa jadi 1 merah dulu, habis itu 1 hijau, atau dia langsung 1 hijau terbang. Ya. Bisa jadi beberapa kemungkinan, makanya saya ambil range-nya 2 lilin aja ya. Jadi ini kemungkinan saya cuma probabilitas di 2 lilin aja. Nah, kalau misalnya kalian lihat, nah kenapa kita tadi entry-nya agak panjang ya, ini kita untuk menghindari yang dia gerak dulu ke atas baru kita entry ke bawah. Simpelnya gitu, guys. Oke, guys, ini kita split layarnya ya. Jadi saya cuma handling 2 hold open posisi aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama di out JPY sama out Canadian yang sudah kita entry tadi. Nah, kita tunggu dulu aja. Kedua ini, yang satunya di 7 menit, yang satunya ya kisaran masih panjang ya.
Oke, mungkin videonya saya percepat aja biar kalian nggak bosen ya. Oke guys, saya ulangin lagi ya, kenapa tadi saya entry, karena dia belum tembus ya, baik itu di area supply and demand zone-nya, atau belum tembus ya di BOS-nya atau break of structure-nya. Nah, kalau misalnya kalian entry tadi di out Japanese yen, kenapa saya entry di sini kisarannya 10-15 menit? Karena takutnya dia koreksi cuma 2 lilin aja ya. 2 lilin habis itu naik. Jadi tadi akan ada 2 kemungkinan, kalau nggak dia sampai turun dulu ke bawah baru dia hajar ke atas, atau misalnya dia langsung hajar ke atas seperti ini. Ya, nanti kalau misalnya ternyata dia jadinya warnanya merah, berarti kita kompennya balik arah. Sama yang di sini juga sama. Ya, jadi ini juga ada area supply and demand zone-nya dia. Takutnya nanti dia seperti ini baru dia turun, makanya entry-nya justru lebih panjang lagi daripada yang di out JPY ya. Nah, ini kenapa kita entry ke bawah? Karena di sini ada rejection harga juga di time frame 5 menitnya, ada di area base-nya juga, ini ada rejection atau penolakan harganya. Nah, kalau misalnya ternyata dia jadi badan candlestick yang besar, mungkin kita bakal komen balik arah. Tapi kalau karena ini saya open posisinya itu range-nya adalah 10-15 menit, takutnya dia akan ada beberapa candlestick naik dulu ke atas dikit baru dia turun ke bawah ya. Jadi untuk range open posisi tidak ada ketentuan ya, kalian mau 10 menit 15 menit terserah. Nah, kalau misalnya ini juga, kalau ini jadi warna merah tembus besar ke bawah ya, saya bakal kompennya balik arah. Tapi kalau misalnya ternyata dia cuma setengah di sini, kemungkinan dia 1 lilin, makanya opennya 10 menit aja, sepertinya cukup. Tapi kalau misalnya ditembus ke bawah ya, mau nggak mau kita kompennya ke bawah guys, ngikutin arah marketnya, ngikutin break of structure-nya dia mau kemana. Nah, ini sesuai dengan prediksi kita. Habis itu dia dipukul ke atas, nanti dia turun di sini berat guys, ini berat ya. Makanya saya entry-nya 10 menit aja, kayaknya sudah cukup, nggak usah terlalu lama. Nah, kalau misalnya yang di out Canadian ini kita tinggal tunggu aja, semoga sesuai dengan prediksi kita, karena di sebelumnya ada rejection harga juga jadi hammer di area resistnya. Tapi ya namanya market ya, kita nggak tahu nanti bakal seperti apa, apakah sesuai dengan harapan kita atau enggak. Yang penting tetap dijaga money manajemennya sama konsisten terkait rules target kalian dan juga stop loss harian kalian. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa lama kita entry ya, apakah 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, tergantung ya, tergantung keadaannya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya dipukul rata selalu 10 menit, enggak juga ya. Nah, ini kita lihat di sini ada rejection panjang, tapi kita lihat dulu situasinya. Harusnya kalau dia rejection panjang ya, harusnya dia apa? Dia turun. Ya, tapi namanya market kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya ini ternyata masih main di area range di dalam situ, saya kompennya tetap searah selama dia ada di dalam area ini. Ya, tapi kalau misalnya ternyata ditembus, dimakan sama badan candlesticknya, ya saya kompennya balik arah. Nah, ini kalian lihat harusnya rejection 2 kali di sini. Tapi kita nggak tahu lagi ya, namanya market, kita cuma bisa jaga MM aja, sama emosi kita harus dikontrol. Harusnya dia jadi hammer guys, di reject gini panjang, ini penolakan, kita bisa turun ke bawah. Ya, kalau logika kita harusnya memang turun ke bawah, tapi kita nggak tahu lagi sesuai dengan keadaan apakah nanti akan berbalik arah. Nah, ini kalau misalnya ditanya kompennya harus arah atau berbalik arah, tergantung juga keadaannya seperti apa. Oke. Karena apa? Karena ini kita strateginya bukan strategi probabilitas candlestick, tapi kita ngincar tren guys. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini berat banget untuk turun. Jadi makanya kenapa 10 menit, kayaknya sudah cukup 10 menitnya. Kalau misalnya ini jadi lilin panjang seperti ini ke bawah, wah ini guys, agak-agak lain marketnya, tapi ini kayaknya nggak mungkin karena terlalu berat. Makanya itu tadi kenapa saya open posisinya 10 menit, nggak 15 menit. Takutnya kalau 15 menit nanti bisa keambil lagi, kejebut lagi. Ya, tapi kalau misalnya yang ini gimana keadaannya? Kita lihat dulu. Kalau misalnya ini nggak masuk, saya kompensasinya balik arah guys. Tapi kalau misalnya memang ternyata dia ada rejection panjang lagi, saya kompennya ke bawah ya. Tergantung ini apakah dia bakal seperti ini atau dia tembus besar. Kalau dia tembus besar memakan sumbu sebelah kirinya, saya entry ke atas. Kita lihat aja, bisa jadi dia ranking dulu di sini juga beberapa lilin baru dia turun. Dia akan ada 3 kemungkinan ya.
Oke, kita lihat dulu aja. Untuk out Japanese yen-nya dia mau mengejar ya, mau dimakan lagi tapi kayaknya nggak kuat. Kalau misalnya open 3 menit bisa jadi kemakan lagi. Kalau misalnya opennya 3 candle atau 15 menit kemungkinan bisa kemakan lagi. Tapi kalau misalnya ini 10 menit ya insya Allah masuk harusnya di yang out Japanese yen. Oke, kita lihat lagi wait and see dulu aja. Oke, kalau misalnya kita ngelihat ya di out Japanese yen ini harusnya jauh, harusnya kita profit guys ya. Kalau misalnya kalian lihat sudah jauh sekali, tapi kalau misalnya yang di out Canadian ini ngebreak, sumbunya dimakan ya. Jadi kita nanti mungkin kompensasinya bakal balik arah ya. Ini kalian lihat sumbunya di break. Saya lanjut aja open posisi entry waktu sisanya aja 4 menit. Nah, untuk kompennya sendiri kita berbalik arah ya. Jadi ini ya, yang namanya strategi untuk mengincar tren, kita nggak bisa langsung kompen satu arah. Ya, jadi tergantung keadaannya. Ini kalau misalnya kalian lihat sumbu-sumbunya dimakan guys, sama satu lilin besar, harusnya dia BOS atau break of structure. Kita entry-nya ke atas, berbalik arah. Selama kalian percaya sama trennya, oke, kalian kompennya nanti tetap balik arah. Simpelnya gitu ya. Ini misalnya nih posisi saya lagi holding 2, yang ini profit, yang ini saya yang satunya entry ke bawah, yang satunya entry ke atas guys. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat posisi entry-nya, nah satunya ke atas, satunya ke bawah, berlawanan, bertolakan. Tapi kalau misalnya kalian sudah percaya bahwa ini akan usang, udah entry-nya berbalik arah aja sesuai dengan arah tren yang kalian inginkan berikutnya, gitu aja. Ya. Ini beda guys. Kalau kita ngincer tren tentunya kita ngincer apa yang namanya arah trennya. Berbeda dengan kalau misalnya kalian menggunakan yang namanya C5 ataupun trimasketir, kalian ngincernya adalah candlestick. Jadi kompensasinya tetap searah. Tapi kalau misalnya kalian ngincer tren seperti ini, kalian sudah tahu dia ngebreak, ya mau nggak mau kita kompennya balik arah karena kita ngincer trennya. Selama kalian percaya bahwa dia akan kemana, kita entry-nya ke atas. Apakah kita bakal digojek ya di 10 menitnya jadi sumbu, kita nggak tahu lagi. Saya berharapnya dia naik guys, karena di time frame 5 menitnya dia sudah BOS ya, break of structure. Tapi di 10 menitnya dia masih gerak. Tapi nggak tahu lagi, ya namanya market ya, kita berharap yang terbaik aja, semoga sesuai dengan yang kita harapkan. Nah kalau misalnya sudah ngebreak kayak gini, kalau misalnya kalian percaya, apalagi ini di time frame yang besar ya, ingat ini time frame besar ya, ini kemungkinan dia retrace. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ini BOS break of structure tembus, kemungkinan dia retrace dulu baru naik ke atas atau langsung ke atas. Ya pilihannya cuma 2 itu aja. Ini kita jadiin satu dulu aja biar gede ya, karena tadi sudah profit. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau misalnya memang dia masih di atas, guys, saya masih entry ke atas. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan time frame 10 menit, apakah dia benar-benar break atau enggak, ternyata hasilnya false breakout, mau nggak mau kita kompennya balik arah, tetap ke bawah gitu guys. Kita kegojek sama false breakoutnya di time frame 10 menit. Tapi ini harusnya masuk guys, harusnya masuk, saya yakin masuk. Tapi kalau ingat ya, ini time frame 5 menit. Kalau di 1 menit, nah ini bisa jadi balik arah, dia jadi false breakout. Jadi kalau misalnya kalian semakin besar time frame-nya, maka false breakout akan semakin jarang. Ya, kalau breakout ya breakout beneran kalau time frame besar. Beda dengan time frame yang kecil. Kalau time frame yang kecil bisa digojek-gojek. Kalian lihat kayak gini breakout, ternyata nggak breakout, malah balik arah. Nah ini bahayanya kalau misalnya kalian menggunakan time frame yang kecil guys. Ya, kita lihat dulu kurang beberapa detik lagi ya. Oke, ini kalau misalnya kita ngelihat ini harusnya profit guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat sesuai dengan harapan kita, tembus BOS break of structure, kita percaya bahwa dia ngebreak ke atas, ya sudah kita entry-nya ke atas, profit. Jadi kompennya balik arah ya. Kompen tidak selamanya searah kalau misalnya kalian ngincer tren. Tapi kalau misalnya kalian ngincernya probabilitas candlestick, ya mau nggak mau kompennya searah. Jadi trading itu bisa apa ya, khususnya di fixed time tuh kalian bisa punya 2 opsi. Yang pertama kalian ngincer candlestick ya, jadi main probabilitas candlestick, misalnya pakai C5 atau C3 atau trimasketir, itu kan pakainya adalah probabilitas candlestick
Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai C9 itu juga probabilitas candlestick. Tapi kalau misalnya kalian pakai SNR terus alligator itu kan berarti kalian ngincer tren. Selama kalian percaya sama trennya ya ikutin arah trennya. Karena kenapa? Kalau misalkan percaya sama trennya maka kalian mengikutin arusnya. Kalian mengikutin yang namanya kapal tankernya ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kita sempat beberapa trade, ini harusnya masuk, cuma kita kena proteksi, masuk di K1, one shoot, terus K1, terus kena lagi di K1-nya. Kita coba tambah lagi beberapa transaksi lagi ya. Ini kalau misalnya kita lihat ini sudah ngebreak, break dimakan sama lilin satu besar ini harusnya makin naik ke atas. Coba kita wait and see dulu. Oke, ini juga sesuai dengan harapan kita, tapi bosen kita cari market lain aja ya, yang lebih fresh. Jadi pikiran kita lebih fresh, guys. Oke, ini juga bagus. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya di Euro USD, sumbunya dimakan, guys. Ya, kalau misalnya kalian lihat sumbunya dimakan sama apa? Sama badan lilinnya. Ini sumbu rejection harga, swingnya dimakan sama lilin besar. Badan candlestick dia dimakan, berarti apa? Dia BOS atau break of structure ya. Jadi kalau misalnya break of structure kayak gini gimana ya, kalian open entry-nya jadinya apa? Balik arah. Nah, ini saya tandain dulu aja biar kalian lihat. Nah, ini BOS, break of structure-nya dia ditembus sama badan lilin, badan besar, berarti otomatis apa? Yang namanya penolakan. Jadi sebelumnya harga kamu cukup sampai di sini, ditolak-tolak dia. Akhirnya apa? Sepakat, malah dimakan harga penolakannya. Nah, ini kita buy karena kenapa? Yang pertama dia BOS tembus dan juga ada terima seketirnya. Ada dua indikasi buy di momen K1-nya di terima seketirnya dan juga buy di sini ya di BOS-nya. Jadi kalau misalnya kalian nemuin buy, ketemu buy strategi 1 ditambah strategi 2 ya hasilnya buy gitu aja. Kecuali misalnya tiba-tiba C5-nya sell. Ya sell terus ini buy, maka bisa jadi rancu. Jadi kalau misalnya kalian punya strategi kombinasi 2 juga cukup sebenarnya, atau 3 atau 4 selama dia menghasilkan buy ya buy. Kalau 3 strategi menghasilkan sell ya bagus, berarti momennya sell. Itu aja. Saya entry di sini, sisanya 3 menit entry ke atas, guys. Simple aja ya. Selama kalian percaya arah trennya, posisinya tembus, breakout, break of structure, ada trimax, ya kan. Kalau misalnya ini jadi warna merah, saya ambil di momen K1-nya. Bisa jadi ada dua kemungkinan, dia koreksi satu lilin dulu, ya retrace dulu di area breaknya dia, atau dia bisa langsung naik ke atas. Selama kalian percaya bahwa dia tembus, ya sudah kompennya tembusin aja ke atas. Kalau misalnya tembus ke bawah, ya sudah tembusin ke bawah. Mau dia koreksi berapapun, kalian percaya dia ngebreak, ya ikutin aja breakoutnya. Jangan mau guys dikidilin sama market ya. Maksudnya gini, karena banyak pemula yang dia ibaratkan nggak percaya tren mau kemana, akhirnya tebak-tebakan di dalamnya. Maksudnya gini, kita sudah percaya dia tren tembus ya kan, tapi ketemu nih koreksi kayak gini, kalian udah pening nih gimana marketnya kok nggak mau sesuai dengan analisis kita ya kan. Terus akhirnya kalian nge-sell di berikutnya ya kan, akhirnya apa? Akhirnya buy lagi di berikutnya. Akhirnya apa? Kalian menyalahkan market. Nah, itu yang bahaya guys, jadi pening kepala kalian. Jadi kalau misalnya kalian percaya bahwa dia break, kompennya searah. Break ya udah ke atas, ke bawah, kompennya tetap searah. Dalam artian kalian percaya, oh bang ini dari sell nih di area resist, kok ditembus hijau, ya sudah, berarti kompennya balik arah. Kalian percaya bahwa dia naik, ya naik terus gitu loh. Jangan nebak dalam artian kalian gak percaya, habis ke atas kalian digojek ke bawah, kalian udah mikir anjir ini tebak-tebakan nih ya kan, ke atas salah, ke bawah salah. Nah, itu yang salah guys. Harus percaya dulu arah trennya kemana. Kalian percaya arah trennya, itu kalian sikat, kompennya tetap sesuai dengan kepercayaan kalian ya. Sama kayak agama juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian agama, misalnya ada yang Islam, Konghucu, Kristen, Nasrani ya, kalau misalnya kalian percaya, ya kalian percaya gitu loh. Kalau ibaratkan kalian disodorin yang lain, ya kalian tetap percaya agama kalian bener gitu loh. Sama trade juga gitu, kalian percaya bahwa ini ya naik gitu loh. Mau dia koreksi pun, mau dia ibaratkan jadi merah pun, ya naik gitu loh. Tinggal tunggu aja titik pembalikan untuk naiknya. Selama kalian percaya, memang tren itu tidak selamanya hijau-hijau semua, merah-merah semua, enggak. Bisa jadi ada koreksinya. Misal tren kuat naik,
Tren kuat naik memang ada beberapa kepala cangkulnya, ada merahnya. Nggak mungkin dia hijau-hijau semua sampai 100 candle, nggak mungkin. Ya, sama. Tren kuat turun ya turun ya kan. Ada hijaunya nggak ada, tapi secara keseluruhan dia banyak merahnya. Sama. Kalau ngebreak kalian percaya dia tembus ke atas, ya udah. Merahnya apa? Koreksinya. Ya udah ikutin aja, dia bakal naik ke atas. Kalau misalnya dia ngebreak ke bawah, ya sudah, kalian percaya bahwa dia ke bawah, ya sudah ke bawah gitu loh. Kalian percaya bahwa dia ke bawah, jangan kompennya terus bolak-balik atas bawah ya, itu yang harus kalian hindari. Kalian percaya dulu sama market mau gerak kemana. Alhamdulillah kita profit lagi guys. Ya, ini sekarang udah jadi 166 juta, kita profit di sini guys. Coba kita tambahin lagi satu lagi ya, semoga kita dapat. Saya coba parleyin semua. Oke, ini bisa entry sebenarnya di sini. Ketahan juga nih di sini, tapi saya selalu menunggu lilin hijau dulu untuk konfirmasinya. Apakah dia jadi engulfing atau harami? Ya, jadi nggak pernah saya jadi warna merah gini terus langsung entry ke atas, nggak pernah. Berarti itu kita memaksakan market untuk naik langsung jebret ke atas, jangan guys. Ya, bisa jadi kalau misalnya dia hijau gitu ada koreksi, bisa jadi. Selama dia tidak tembus ya. Jadi kita entry di sini, ambil koreksi, naik lagi. Nah, kayak gitu guys. Kalau harami yang kanan lebih kecil dari kiri, biasanya dia koreksi dulu. Oke, kita lihat dulu market yang lainnya. Ini guys ya. Ini BOS, break of structure plus retrace plus lagi terima scatter di momen K1-nya dia. Saya entry 4 menit, telat aja. Ya udah, sikat aja ya, kita parleyin aja semua total profit tadi 8 juta langsung masukin aja. Kalau jadi ya jadi ya, kalau jadi naga, jadi cacing ya jadi cacing guys ya. Kita lihat dulu aja, ini rejection, penolakan harga ya. Dia penolakan harga. Nah, di sini dia ada penolakan harga, tapi semua dimakan sama satu lilin ini. Sumbunya dimakan, berarti apa? Oke, kita konfirmasi. Nah, inilah yang namanya BOS, break of structure. Ya, semua sumbu dimakan sama satu lilin. Sumbu-sumbunya langsung yang penolakan sebelumnya langsung dimakan semua. Ini BOS yang langsung benar-benar valid. Ya, indikasi pertama memang kalau misalnya kita ngelihat di sini ada BOS break satu lilin besar, yang kedua di sini ada terima sketir posisi di momen K1-nya dia. Ini kan berarti atas ditambah atas, maka hasilnya apa? Hasilnya atas. Kan gitu ya, simpelnya ya. Kalau strategi, semakin banyak strategi yang kalian pelajari, basicnya semakin kalian pahami, plus ditambah plus maka hasilnya plus. Jangan plus ditambah minus, nanti kita nggak tahu, tergantung banyak plusnya atau banyak minusnya. Bisa jadi minus, bisa jadi plus, bisa jadi ke atas, bisa jadi ke bawah. Oke, kita lihat di sini. Nih K1-nya harusnya masuk ya. Kita telat ataupun posisinya nggak apa-apa, nggak masalah selama kita percaya bahwa dia naik ya. Simpelnya gitu aja. Kalau kalian percaya dia break satu lilin koreksi, nggak apa-apa ya, jangan panik tiba-tiba kalian kompen di balik, jangan guys ya. Ini ngebreak satu lilin, dua lilin konfirmasi, apalagi dimakan sama satu lilin ini, ya sudah, mau dia koreksi mau enggak, kalian percaya bahwa dia ngebreak, apalagi dikombinasikan sama terima sketir, ambil di momen K1-nya, why not gitu loh. Makanya kita entry-nya ambil di waktu sisanya aja 4 menit. Ini tadi sesuai dengan prediksi kita ya. Kalau jadi naga, jadi cacing. Ini kita parlay di open posisi terakhirnya kita. Jadi keuntungan yang tadi saya masukin semua. Kalau jadi ya jadilah, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Ini kalau misalnya kita ngeliat time frame 1 menit, ya ini jadi RBS juga atau resistance become support. Yang sebelumnya dia resist, ditembus, di breakout sama satu lilin besar ini, dimakan semua sumbunya, mantul lagi. Simpelnya gitu guys ya. Nih kalau misalnya kalian lihat, ini di sini ada rejection harga. Ya, ini kalau misalnya kalian lihat, di sini ada area supply and demand zone. Nah, apa bedanya supply and demand zone sama support and resistance? Beda-beda tipis. Kalau yang namanya supply and demand zone, dia itu adalah apa? Adalah zona. Jadi ini zona. Ini kotak ini zona, dan dalamnya ini zona. Ya, jadi kalau misalnya SNR ini adalah garis. Bedanya cuma di situ aja, guys. Nggak ada bedanya. Cuma bedanya SND ini kita untuk melihat seberapa dalam sih koreksinya. Nah, kita bisa ngelihat pakai supply and demand zone. Misal nih, nah kita ngelihat di sini ya. Nah, ini adalah area supply and demand zone yang dari titik atasnya badannya dia sampai sumbu terakhirnya dia. Nah, ini kalian lihat.
Nah, ini adalah batasnya. Kemungkinan dia bisa koreksi sampai masuk ke dalam dulu gini ya, di zona ini baru dia naik. Nah, itu bedanya guys. Jadi kalau misalnya yang namanya supply and demand zone, kita bisa tahu range-nya seberapa besar sih. Makanya tadi kita yang sebelumnya opennya 10 menit. Kita pengen tahu range-nya itu seberapa besar sih. Apakah dia kalau koreksi sampai 3-4 lilin, 5 lilin, atau 7 lilin. Semakin kecil range supply and demand zone-nya, maka kita open entry-nya bisa mepet-mepet, enak. Nih, ini kalau misalkan kalian lihat ada tipis banget nih, tembus sedikit. Nah, ini area supply and demand zone-nya dia. Range inilah yang mengatakan selama dia tidak melebihi zona itu, maka dia tidak breakout. Tapi kalau misalnya dia melebihi zona itu, dia breakout. Simpelnya gitu. Oke, profit lagi, saldo kita udah 172 juta. Oke, mungkin videonya sampai di situ aja. See you di next materi berikutnya. Bye bye.